Lalu, Bapak-Bapak semuanya, dan ini yang paling penting, dahulu yakin pian sering menemukan tapi kadang belum tahu apa artinya. Jadi di dalam kalsium itu pasti ada namanya 1000 mes, 2000 mes, 500 mes, 4000 mes, pasti ada tercantum. MESH, mes. Pertanyaannya, apa itu mes? Ayo, udah tahu belum apa itu mes? Jadi yang disebut dengan mes ya, mes itu artinya berapa banyak lubang. Nah, mes itu berapa banyak lubang saringan dalam setiap 1 inci persegi. Jadi kan tahu saringan kan, ayakan. Kan ada tuh ayakan pengetahuan berlubang-lubang ya tidak? Yang dimaksud dengan mes adalah pada ayakan itu dengan luas 1 inci kali 1 inci. Inci tahu kan inci? Jadi 1 inci itu 2,54 cm. Jadi setiap 1 inci kali 1 inci atau 2,54 cm kali 2,54 cm itu terdapat berapa lubang? Misalnya, katanya mes 100. Berarti dalam 1 inci kali 1 inci terdapat 100 lubang. Mes itu adalah satuan pengukur saringan. Nah, jadi kalau misalnya 1000 mes, berarti berapa? Dalam 1 inci kali 1 inci terdapat berapa lubang? 1000 lubang. Artinya apa? Kan bisa membayangkan belum seinci besarnya seapa. Jadi anggaplah misalnya ini 1 inci kali 1 inci, ya tidak? Nah, artinya kalau mes 1000, berarti ini sebesar kue ini itu ada 1000 buah lubang. Kalau mes 100 berarti ada 100 buah lubang. Kalau mes 4000, ya 4000 berarti lubangnya ada 4000. Nah, lalu apa dampaknya? Jadi bagi partikel yang bisa lolos pada mes yang lebih besar, berarti partikelnya lebih kecil. Kan begitu? Jadi kalau misalnya ada yang 1000 mes dengan 500 mes, berarti lebih kecil mana partikel padatannya? 1000. Lebih kecil 1000 kan? Nah gitu, karena apa? Karena dia disaring dengan saringan yang per 1 incinya ada 1000 lubang. Berarti kalau misalnya nih, ada yang mengklaim satu produk, misalnya mesnya 4000 dengan produk yang mesnya 800. Maka lebih kecil mana partikel padatannya? Lebih kecil 4000. Kenapa? Karena dia bisa lolos dari saringan yang dalam 1 incinya ada 4000 lubang. Nah itu, jadi pian pahami di situ yang namanya 4000 mes, wah berarti kecil anunya. Ya memang betul seperti itu. Namun mes di sini bukan menentukan seberapa kecil padatannya, tidak, tapi seberapa banyak lubang yang ada pada saringan. Jadi kalau dia lolos pada saringan 4000 mes, maka sudah otomatis bahwa dia adalah partikelnya sangat-sangat kecil. Nah lalu dampaknya apa? Semakin besar angka mes, ya semakin besar angka mes, maka padatan tersebut kemudian dilarutkan di dalam air, maka akan semakin lama dia bisa bertahan, bakal bisa mengapung berbentuk suspensi namanya. Tetapi semakin kecil angka mes, misalnya nih mes 2000 berbanding dengan mes 400, maka silakan Anda coba produk atau benda atau padatan yang memiliki mes 2000 dengan produk atau bahan yang memiliki keterangan spesifikasi mes 400. Kemudian Anda ambil wadah, silahkan Anda aduk dengan adukan yang sama berbarengan, kemudian Anda berhenti adukan, biarkan. Maka pasti akan lebih cepat mes 400 yang bakal mengendap dibandingkan dengan mes 2000. Nah itu hati-hatilah, karena banyak banget produk kalsium yang selama ini mengatakan CaO, CaCO3, dan lain sebagainya, kan CaO kalsium oksida. Kemudian CaOH2 kalsium hidroksida, kalsium silika, kalsium dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kandungan 90%, ya 90% dan lain sebagainya. Harganya murah. Kan kita melihat, wah, ini pas nih CaO-nya 93 ya tidak? Tapi ternyata mesnya 400. Tapi ada yang lebih mahal sedikit, misalnya lebih mahal 2-3 ribu, tapi mesnya 1000 bahkan 2000. Maka saran saya belilah yang mesnya lebih besar. Ukuran mes di sini juga mempengaruhi bagaimana nanti larutan semprot kalsium yang Anda berikan pada tanaman. Kenapa? Karena kalau misalnya nih mesnya kecil, mesnya kan Anda beli produk kalsium yang memiliki mes cuma 400, 500 atau 700 dibanding dengan mes 1000 atau mes 2000,
maka dia akan memiliki ketahanan yang lama untuk terus melayang di dalam air. Jadi yang 1000 dan 2000 memiliki ketahanan yang lebih lama untuk melayang di dalam air. Sehingga Anda menyemprotkan kalsiumnya itu lebih maksimal dibandingkan dengan mesh yang lebih kecil. Sehingga nanti yang Anda semprotkan justru air aja, kalsiumnya tidak tersemprotkan. Nah, jadi itulah, jadi pian-pian di sini mesti ketahui bersama bahwa di sini menurut dari namanya hukum Stokes, kalau misalnya semakin kecil ukuran mesh, maka semakin cepat dia untuk mengendap. Namun semakin besar ukuran mesh, maka semakin lambat dia untuk mengalami pengendapan. Jadi kemampuan dia untuk melayang di dalam air, membentuk suspensi itu lebih baik, lebih lama. Artinya setelah ini pian sudah tahu bahwa manfaat mesh, perbedaan mesh di sini juga berperan banget, maka sebaiknya carilah produk-produk atau carilah bahan-bahan yang kalau mau disemprotkan memiliki mesh yang lebih besar. Dan lagi Bapak-bapak semuanya juga kita ketahui lagi bahwa ya yang namanya kalsium itu juga ada dua. Nah, bentuk kalsium lagi, yang namanya kalsium ion dan juga yang kedua kalsium padat. Di mana kalsium ion di sini ketika Anda larutkan itu langsung bisa larut, 100% bisa larut. Dan kalsium tipe ion, kalsium yang mudah banget diserap oleh tanaman. Sebagai contoh, kalsium nitrat itu kalsium berbentuk ion. Kalsium kedua, kalsium klorida atau CaCl2 tadi itu juga memiliki itu juga kalsiumnya berbentuk ion. Namun kalau kalsium padatan bukan berarti kalsiumnya tidak bisa diserap tanaman, tidak. Tapi kalsium padatan itu ibarat beras. Beras itu masih dimasak dulu baru dimakan. Sementara kalsium ion itu udah nasi, langsung bisa dimakan. Nah, ini termasuk kalsium ion. Nih ada lagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nih Pak Joko nih. Pak Joko, ini kalsium ion apa? Jadi langsung bisa diserap, langsung bisa dimakan. Nah itu, jadi Bapak-bapak semuanya, itu tadi 10 jenis kalsium beserta pengetahuan seputar mesh. Mudah-mudahan setelah ini, kita kalau mau cari produk atau kalau mau cari bahan, itu bisa lebih maksimal tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk kocor, tujuannya untuk aplikasi akar, maka mesh tidak terlalu besar, tidak apa-apa. Namun kalau kalsium padatan yang memang tujuannya untuk disemprotkan, maka saran saya carilah mesh yang paling besar. Karena semakin besar angka mesh, berarti saringan yang digunakan untuk menyaring benda tersebut semakin rapat, semakin banyak lubangnya. Nah, jadi seperti itu. 10 jenis kalsium adalah kira-kira pertanyaan bagi pian. Yuk silakan kalau ada pertanyaan. Kalsium nitrat apakah bisa dicampur pupuk? Jawabannya harus ada perlakuan. Ketika kalsium nitrat ketemu dengan air, maka kalsium nitrat di sini akan berkurang konsentrasinya. Nah, kenapa? Karena dia sudah terlarut dulu di dalam H2O atau terlarut dulu dalam air. Nah, jadi setelah Anda misalnya punya kalsium nitrat, kemudian Anda masukkan ke dalam air, aduk-aduk dulu. Sehingga kalsiumnya itu sudah melarut ke dalam air tersebut. Nah, baru boleh dicampurkan dengan bahan yang lainnya seperti magnesium sulfat. Misalnya, magnesium sulfat juga sama. Magnesium sulfat jangan dalam bentuk padatan Anda langsung masukkan, jangan. Tapi larutkan juga di dalam air supaya konsentrasinya semakin kecil. Sehingga ketika konsentrasinya dia semakin kecil, boleh Anda campurkan dan dia tidak akan langsung memunculkan reaksi. Namun kalau misalnya pian ambil kalsium nitrat, langsung ditambah magnesium sulfat atau monoamonium fosfat MAP misalnya, Anda aduk-aduk-aduk, maka kalsium itu bukan menyatu dalam air, malah mengikat fosfat. Kita gini misalnya nih ke warung atau ke hajatan atau ke orang nikahan, pasti cari yang nyaman makanan, ya kada? Jadi kalau misalnya Anda punya kalsium nitrat, plak langsung punya kalsium nitrat. Kemudian ada air. Anda masukkan kalsium nitrat, sebelum diaduk kan berarti masih partikel, masih bentuk padatan, ya tidak? Kemudian Anda masukkan lagi entah magnesium sulfat atau monoamonium fosfat atau MAP. Masukkan ke sana, Anda aduk. Kan dia bakalan aduk sama-sama. Dia bukan memilih air, malah milih fosfat. Nah, jadi kalsium yang larut di dalam air, termasuk kalsium klorida juga sama. Intinya, yang namanya kalsium itu sebaiknya dalam melarutkan itu sebaiknya berbeda. Artinya gini, boleh tidak berbeda wadah tidak jadi masalah. Namun caranya seperti ini, misalnya Anda punya wadah cuma satu nih, ya tidak?
kemudian punya tangki sprayer. Maka silakan Anda ambil wadah, kemudian isi 5 liter, masukkan kalsium nitrat, plak langsung masukkan kalsium nitrat. Entah misalnya 3 sendok atau 4 sendok atau 5 sendok boleh. Aduk plak, aduk, larut kan sudah. Nah setelah larut baru masukkan ke dalam tangki. Ambil air lagi, kemudian masukkan monoamonium fosfat atau magnesium sulfat misalnya. Anda aduk larut, silakan masukkan dalam tangki. Nah setelah sama-sama dalam tangki silakan diaduk. Boleh seperti itu kalau cuma ada satu. Tidak, karena dia kalsium nitratnya sudah dilarutkan dalam air. Nggak ada sulfat, nggak ada fosfat. Adanya cuma air. Ya mau nggak mau dia larut dalam air. Tapi coba aja masukkan sulfat atau masukkan fosfat. Ya milih fosfat dia yang diikat. Makanya ulun biasanya menyarankan baik semprotan maupun kocoran itu dilarutkan di wadah yang berbeda. Sama seperti kocoran, misalnya kan kocoran pakai kalsium nitrat plus boron misalnya kan begitu. Sama juga. Jadi Anda ambil, misalkan kadang kita mau aplikasi campuran nih, kalsium nitrat plus boron dicampur dengan NPK. Maka kalsium nitrat plus boron ambil satu wadah, aduk-aduk larut, masukkan dalam drum. Kemudian baru NPK, aduk-aduk larut, masukkan ke dalam drum. Jadi dia ketemunya setelah sama-sama larut. Nah gitu. Jadi kalau kalsium seperti itu, ketemukan dia setelah larut di dalam air.